banyaknya kebuka juga. Gue pengen ngeliat sebenarnya Kairi turun sih ke phase kedua. Picknya antara 5 atau 4. Jadi ngebuang beberapa Kagetin hero, band lagi ya? kagetin. Oh, enggak. Tetap Hayabusa lah. Mau gimana pun Kakashi Sensei dan juga Sakura harus menyelamatkan Sasuke. Itu dia kan. Aduh, pas Jadi banget ya. story-nya tuh. Jadi story banget Ada ya. ceritanya Ada kan. cerita nih. Kalea Hayabusa setim lawan Suyo. Naruto gak ada Naruto? Belum. Mungkin di EXP kali Pak. Aduh, maksa sih Pak. Iya, Berarti kalau maksa di ya. ceritanya ada di Onyx dong Pak. Iya harusnya ada di Ini Onyx kali ya. ya pit dong dari. Wah, atau Hayabusa Gold Lane jadinya. Gak Nggak dulu ya. Gak dulu ya. Ya. Obvious Ben. Obvious juga jelas sih. Ya, obvious banget ya untuk bisa mengganggu Hilda dan juga Kalea di lini depan, termasuk Hayabusa juga dengan Quad Shadow, termasuk efek dash. Tidak akan sangat mudah nantinya ketika Aran bermain dengan dash ability. Valentina juga ditutup. Mungkin bentuk respect karena tadi lumayan kerepotan ya melawan Valentina dari Suns. Yep. Tapi menjadi sebuah perbedaan lagi sedikit yang gue lihat dari Onyx adalah ada draft yang berbeda. Ini jauh bro, cukup jauh bro. Karena kan biasanya mereka di saat mereka berhasil untuk memenangkan sesuatu, Kadang. dash itu lagi. Kalau dari yang aku sering lihat di sosial media tuh quotes-nya begini Pak, kita bisa lawan. Kita bisa lawan. Iya. Itu saya sering nonton. Kalau saya dulu, Dari Onyx pernah, dari RRQ juga saya sering tonton Pak. kalau di turnamen internasional kemarin sambil pegang tangan ya, kita lawan pakai Kari. Nah itu Pak, jadi banyak optionnya Pak. Makanya teman-teman juga boleh tuh untuk ngecek mungkin vlog-vlognya, ya kan? Tim-tim tuh mic checknya seperti apa, biar kalian lebih tahu gitu loh. Iya. Masalahnya sekarang Bennett tinggal sisa 1 nih. Sisa 1. Dari Liquid, targetnya kemana? Masih ke mid kah? Hero Burst mungkin. Parsha. Mid atau Gold? Aku lebih suka midnya. It's our show Iya ternyata dipaksa Suns-nya utility kan? Tapi untuk sekarang Savero berarti open untuk menggunakan Moskov. Wah, Moskov Moskov Savero. versus Karit. Menarik. Sebenarnya Tapi gue di gak late terlalu suka sih. game-nya, Beb. late game-nya Itu. menarik karena ada Malefica. Bisa, kalau mode defense juga oke. Iya. Enak Moskovnya. Tapi kalau mau di defense, tanggung. Mendingan jangan sama Varsha, Moskov Eve sekalian. Itu Wah. strong banget loh. Kalau misalkan emang Onyx-nya dalam keadaan lose condition. Wah, Geek Fam season 2 season lalu Ya tuh. karena chip nggak bisa masuk asal-asalan dong. Iya. ke high ground. Bisa banget nih. Dan itu dia Varsha. Parsianya dulu, oke. Varsha atau Eve plus 1 Moskov. Bentar, ini tutor Parsia ada di Suns. Apa gimana? Boleh sebenarnya. Karena Yeskiel waktu menggunakan Chushin juga kan pernah bilang waktu dia winter melakukan dodge dari ultimate-nya Kaja, yaitu adalah dengan menggunakan kata-kata murid Suns nih bos. Iya itu. Jadi Yeskiel mengakui sendiri. Ya mungkin memang bisa dibilang Suns juga banyak sekali aksi-aksi yang menakjubkan ya. Sampai jadi panutan, Inspirasi dari Yeskielnya sendiri ya. Yeskiel, tapi sekarang harus dihadapin nih. Parsianya mau dilawan pakai apa? Mungkin Novaria kalau dilihat-lihat dari hero yang tersisa, tapi hati-hati ada Hayabusa loh. Novaria tertangkap Hayabusa itu bakal jadi ancaman bang. Jujurin nggak ada yang enak soalnya, Be. Siapa ketangkep pasti kena. Dan Edit masih. Edit masih. Masih. Bedanya nggak ada Valentina sekarang ya. Dan itu dia Novaria. Novaria. Yang sempat kita mention dari Yeskiel. Terbaca ya. Satu pick lagi, akankah tertuju ke arah Moskov? Savero, ini hero power. Masih terbuka juga, masih memungkinkan juga untuk dibawakan. Atau option Lunox open di sini. Magical. Lunox Gold Lane. Gimana Kimi? Kimi boleh. Dia bisa outrange juga. Dan dia bisa memberikan efek immobilize dengan Starlium Beam-nya ketika nanti akan ada flank dari Chip. Damage sambil jalan. Tapi resiko. Ada resikonya. Iya, resiko. Portal tetap bisa dibuka. Arli gak dapat ditabrak-tabrak. Chrono Dash. Oh, ini dia combo yang sering kita mention dari kemarin tapi tidak muncul dan Iya. akhirnya thanks Coach Shep, itu dia Kalea Beatrix. Itu dia combo yang sempat pertama kali digunakan di MPL ID oleh Main tim pasti Liquid aja loh. Itu dia oleh Tim tim Liquid. Liquid loh yang buka. Dan sekarang tim Liquid harusnya akan berhadapan dengan draft mereka sendiri karena dengan adanya Kalea Beatrix, instant kill bukan hal yang mustahil. Oke. Combo KB nih. Combo KB. Kalia Beatrix. Kalia Beatrix ya. Oke. Hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Akankah bisa membawakan kemenangan? Onyx di game yang pertama mereka tertekan tapi epic comeback. Sementara tim Liquid mereka bermain bagus tapi finishing yang sangat-sangat tidak baik. Game yang kedua akan menjadi seperti apa? Akankah menjadi poin kemenangan penuh untuk Onyx? Ataukah tim Liquid akan bisa menyamakan kedudukan? Jadi langsung saja MPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. So, Land of Down. Mungkin screeningnya akan sama nih. E-Boy
dan juga Widi. Mereka akan saling bertemu tapi ya nggak bakal ngepok yang terlalu dalam. Buset. Waduh. Langsung disamperin ini. Dalam ini mah kalau kayak gini Lim. Paksa Retri. Iya. Tidak mau. Tapi untuk Panis datang ternyata Oke, ini waktunya mau flicker pun kemana udah ya, ataupun dia membawa purify untuk kali ini. Tidak ada waktu. Lumayan ya, dapetin first blood, boosting and gold, tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi ini, pantesan lumayan cepat juga. Sementara Suyo killing speed juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian mendadak hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Keyboy. Tapi Fabian untuk kali ini ada di bagian tengah cukup santai dan akan pergi menuju ke bagian bawah sepertinya. Iya ya, ini ada invade jungle gak nih kira-kira di Purple yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widi belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya. Dari Aran, tapi sulit juga ya Lim. Agak susah ngelihat Agak dari susah ya. match-up-nya Hilda Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal telat jalan. Kairi? Ada Kairi. Dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Dan Sans zoning gila-gilaan di depan turret bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming Ciri Yesgel. khasnya Hasan udah keluar lagi nih coba. Jadi ya, semangat lagi. Dan hati-hati ada. Hey, Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda dari sebuah pergerakan dilakukan di mana Widinya masih berjuang. Hey, satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widi. So, Turtle yang spawn harusnya Liquid setup duluan. Widi keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sementara sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Kairi pun langsung balik ke arah saja. Tapi Widi menjadi korban. Dan barusan ada Keyboy yang harus hilang juga. Ini bisa dibilang pertukaran poin kill dan lagi dari Turtle, tapi ini skill. Oh, Renner? Wah, hampir nyaris. Nyaris headshot tuh. Nyaris. Dikit lagi tadi, udah anginnya udah kena tuh. Oke, trade lagi ya, kill dan juga Turtle. Tapi balik lagi Onyx lebih untung sekarang dari segi poin kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil. Karena balik lagi dengan 1 kill 1 assist, Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game late game yang sekarang bener-bener bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingan ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai Onyx kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Iya. Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada Further Ice Strike, ada Bennett Rage. Jangan lupa juga Wesker nih. Apapun yang bisa cooldown-nya bener-bener instan banget. Apapun bisa, betul sekali. Apalagi untuk first item Savero ya. Udah jelas banget Legion Sword, Si tambah Halberd. Regular Spear, udah pasti si Halberd. Ini jahat sih item pertamanya sih. Iya, untuk ngejawab shield dari Harit ya. Karena Harit juga kemarin sempat mendapatkan sedikit nerf dari Chrono Dash-nya. Dikurangin nih untuk magic scaling-nya dari 130% jadi 100% aja. Sehingga membuat shield-nya di early game ini bener-bener gak berasa. Sedikit banget keluarnya. Dan betul saja si Halbertnya udah jadi. Ini damage-nya akan mantep banget kan dari Savero juga. Lihat pergerakan dari tim Liquid. Wah, jaga jaraknya pinter banget juga Savero loh. Dari tadi nahan banget. Game sense-nya kuat, dia tahu nih. Wah, lagi gak ada nih. Berarti harus mode defensif, masuk rumput mana, Itu dia. berdiri di mana, itu yang penting. Attack defense ya. Musuh nggak kelihatan di map, mending defense dulu. Mundur ke belakang, jaga tempo. Apalagi buat sekarang setup Turtle takutnya kena ganking nih. Ingat ada chip. Dan pokoknya gimana caranya, Lutfi dia harus menangin gerak. Jangan sampai Aran malah gerak duluan, karena itu udah satu buah miss moment berarti. Setupnya dipegang duluan. Itu pada berbeda. Hey, Lutfi mau pergi ke arah mana? Lutfi pun masih berhasil selamat sejauh ini. Dan Sans dengan positioning yang cukup baik. Dan sekarang Tsunami Slam berhasil mendapatkan ke arah satu player dan zaman puas langsung dikeluarkan bagi Slam. Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya. Tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Saper yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha untuk bisa kabur. Lutfi-nya selamat. Tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Widi. Tidak akan bisa. 3 poin kill plus Turtle. Onyx take over yang begitu manis. Tarik ulurnya. Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh Onyx. Waduh, Sans ya ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari San. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya.
Dan ini, terjadi. ya setidaknya ada pertukaran yang lebih menguntungkan bagi Onyx. Jadi mau dibanting tidak? Hei, hanya saja benar-benar dibanting walaupun sebelahnya hanya ada Lutfi. Kiboy setidaknya berhasil menjauhkan diri dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada tsunami slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Favian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh. Middle strike. Masih dikeluarkan tapi Shiki tadi seperti sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Blade Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya yang Siapa muncul? duluan? Biasanya Takutnya Hayabusanya show duluan, Blade Surge-nya hold, ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di area mid lane ini gak akan dilepas Onyx. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid, masih susah. Bayangkan Favian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Itu badan. Dia butuh badan. Kairi. Yap. Oke, apa yang akan terjadi? Tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backupan langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Aran membuktikan kemana tapi Aran masih berhasil sama saja. Sekarang Luffy tidak akan melepaskan itu semua namun tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki masih berdari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam idol tarik dan pojok. Satu render rapati masuk tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Jangan force bahkan defensif tapi lihat Kiboy. Oke, tidak strike. Wow. Balik badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk aeronya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Dan balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Mereka bawa chip tapi mereka malah nge-react apa yang dibuat sama Onyx. Onyx dari tadi sebebas mungkin dengan kaleanya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab. Karena memang follow up-nya cukup. Xavera udah punya si Halberd juga. Ada efek life band, mau ada shield, mau ada Regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupakan Sans juga loh. Peter Strike dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Xavero. Itu bebas semua kena. Ya, dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area purple buff. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang Onyx yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena Onyx ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Xavero ada di belakang dari Kiboy. Kiboy tangkap siapa? Dia makan. Selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold, sebenarnya di game 1 juga mirip, tapi kondisinya dibalik. Nah, kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi hanya di pokoknya set. Sansnya Kang begal di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke. Banner Race tadi sakit banget. What? Ada Banner Race tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut. Tapi Favian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang arannya diusir ada Kiboy. Ingin masuk lewat belakang kan. Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai. Tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi. Renner Rapati dikeluarkan tapi tidak. Untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Dan Favian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Sancha pun masih sama jadi walaupun tidak untuk waktu yang lama. Tapi Widi pula sempat hilang. Xavera pun lejap. Hanya saja itu tali berhasil dihancurkan. Tapi Aran bersiap untuk bisa menghantarkan James balikan. Kiboy akan langsung melanjutkan. Karena sekarang Kiboy menjadi orang terdepan. Ada Kairi di bagian terdepan pula mencoba menghantarkan James. Pasti gagal satu terakhir. Phantom Shuriken belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia. Tabrakannya begitu manis. Sans yang berani di bagian depan dan Xavero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk team fight balasannya, Aran hampir menjadi korban. Earth Shatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord Open untuk Onyx harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade kill-nya tadi diuntungkan untuk Onyx, mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Xavero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Federasi langsung diaktifkan, selesai. Selalu ada Widi. pull up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang dia harapkan karena sudah langsung disambut dengan begitu ramainya pemain dari Onyx. Dan top lane-nya Show ini kayaknya bakal jadi free lord untuk Wah, Onyx. Free Lord udah harusnya Pas. Karena ngelihat Aran yang tumbang itu udah menjadi sinyal. Oke, stop. Kita nggak bisa kontes lagi. Badannya kurang.
Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Jadi emang gak usah kontes ya, atau target hero mungkin dia bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Lord-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill sebanyak mungkin kalau bisa. Iya. Lord yang cukup berbahaya. Wah, udah mulai spam-spam. Terbakar, Prof. Klasik combo ya, Rainer dan Feather Ice Strike. Vertigo di tempat Harit tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Sansya mulai mengganggu konsentrasi, keluar kembali, menunggu dari Lord akan masuk, wave minion lewat tengah dan juga bawah. Di Evan, Kiboy. Oke, dan K-Boy sudah Slam. Fabiannya pun langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ID. Waktunya untuk Onyx. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini? Karena pemain-pemain dari tim Liquid, mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan, tapi barusan Nibir positional dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. Ya, Best Turret masih menjadi incaran juga di bagian bawah. Berhasil dihancurkan, menyisakan satu Best Turret di bagian top lane. Tapi kayaknya Onyx harus tahan sedikit. Wah, ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Onyx lagi berada di atas angin, harus menunggu Kiboy juga untuk melakukan inisiasi setup. Apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi masih mau dipoke. Oke, Rainernya hampir saya tapi tertangkap basah Savero. Untuk yang masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya? Sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada Kiboy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Best Turret terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya. Suns di bagian top lane, bottom lane-nya ada Kiboy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup. Lagi dan lagi ada Savero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang entah dari Rainer mungkin. Kalau dari Tsunami Slam udah pasti ada Benatrix tadi yang selalu Udah diopen. pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih. Mungkin akan bermain di Nibiru Nations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Rainer ketika bermain dengan jarak jauh. Bermain dengan Suns jadinya. Feather Ice Strike, Rainer apati. Classical combo. Yang sering kita lihat ya. Antara Beatrix Novari atau Beatrix Varsha. Combo jarak jauh ya, combo LDR. Wah. Tapi ya itu dia player head to head dari Yaskiel dan Suns. Gold yang berbeda sangat-sangat terasa. Karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. Dan jangan lupa ya, perbandingan damage per menitnya. Suns dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain. Sementara untuk Yaskiel Sultan, dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan satu pemain saja. Tapi masih dibuka oleh Aran. Setup mulai dilakukan. Jadi ada konsil terdengar sepertinya. Di belakang. Mau pergi ke arah mana? Widih. Ketahuan kali ini. Ya. Cancel ya, gagal. Akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap ngeliat Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya loh. Dia tetap buka vision dan Lord reset. Oke. Lord yang reset dan K-Boy. Tsunami Slam. Mendapatkan naran zaman posisi keluarkan. Tapi Kairinya langsung maju ke area depan. Tapi balik pada lagi. Lord P-nya pun masih berhasil selamat. Kairi. Shadow King dikeluarkan pula. Satu terakhirnya. Dan Yaskiel pun untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi. Tapi Killing Spree berhasil didapatkan oleh Shiki. Dan Lordnya pun berhasil mencari Kairi. Iron Shiki. Run Iron. Run. Tapi untuk kali ini game akan ditutup oleh Onyx 2-0. Diputuskan kali ini win streak dari tim Liquid ID berakhir. Sang Raja Langit is back. Efek dari coach yang terasa langsung, bahkan gak tanggung-tanggung. 2-0 yang diamankan oleh Onyx. Perfect initiation, perfect game juga untuk Onyx. Satu Tidal Strike, Tsunami Slam, hilang seketika Aran dan langsung di zoning. Yaskiel juga terkena solo kill.